Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang annual report dari Garuda Indonesia yang berisi IT governance dan manajemennya. Oke, lanjut. Yang pertama ada general information, di mana berisi informasi general, dan Garuda Indonesia juga telah menerapkan tata kelola informasi pada perusahaan mereka. Perusahaannya sudah menerapkan good corporate governance dalam setiap kegiatannya, sehingga mewujudkan perusahaan yang dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan, berkinerja efisien, efektif, dan unggul, tumbuh secara berkelanjutan dari masa ke masa tentunya, dan perseroan atau PT ini senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang berlaku di ranah nasional, regional, dan internasional itu sendiri. Jadi perusahaan Garuda Indonesia juga telah menerapkan dan memiliki syarat dan ketentuan terkait IT governance. Dan Garuda Indonesia juga memiliki direktur yang bergerak di service, business development, dan IT, yaitu Pak Ade R. Susardi, di mana dia menjabat selama sudah satu periode dari 22 Januari 2020 hingga sekarang ini. Jadi untuk menunjang kegiatan penggunaan sistem informasi dan kegiatan operasional, Garuda telah menerapkannya dengan baik. Dan sudah dijelaskan tadi, jadi Garuda itu telah memiliki direktur pada struktur organisasinya. Yang kedua ada bagaimana sih Garuda menerapkan manajemen IT-nya. Jadi Garuda Indonesia telah melakukan terobosan dan inovasi dalam menerapkan teknologi informasi di Indonesia dalam meningkatkan kinerjanya tentunya. Jadi terdapat beberapa manajemen yang dilakukan oleh Garuda Indonesia, baik itu strategi perkembangan teknologi informasi. Mereka menerapkannya dengan mengacu kepada RJPP 2020-2024 yang berfokus pada high standard of safety, customer oriented service, dan financial sustainability. Pada tahun 2020, operasi layanan IT telah berjalan dengan baik dalam mendukung bisnis dan perseroan yang telah dioptimalkan dalam pengimplementasian proyek-proyek sehingga meningkatkan infrastruktur di domestik dan internasional. Kemudian ada juga perencanaan pengembangan teknologi informasi, di mana pada tahun 2021 ini, selain memastikan operasional IT sistem dari Garuda Indonesia berjalan dengan baik dan mendukung operasional perseroan, maka rencana strategi dan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi terdapat 3 jenis, di mana ada shifting digital business ecosystem, di mana teknologi informasi secara bertahap menyiapkan platform yang mendukung pendorongan digitalisasi bagi Garuda Indonesia, sehingga meningkatkan tingkat efisien dan simplifikasi dari proses yang sebelumnya tidak efisien. Di dalam shifting juga ada direct digital channel, seamless customer journey. Dan yang kedua ada leverage operation efficiency dan effectiveness. Dan di dalam pembagian ini ada leverage cargo management system, di mana meningkatkan integrasi antara back-end sistem kargo Garuda Indonesia dan stakeholder terkait agen, regulate, agen, dan customer itu sendiri. Kemudian menerapkan big data dan menganalisa visibility sebelum membuka rute baru. Terus membangun layanan analisis pelanggan beserta behavior penerbangannya, sehingga dapat sudut pandang profil pelanggan 360 derajat penuh. Yang ketiga ada simplifikasi arsitektur, di mana Garuda melakukan penyederhanaan dan penyusunan ulang arsitektur data centernya, middleware, database, dan network, sehingga
lebih efisien, biaya kepemilikan dan pemeliharaannya juga mudah, dan dengan mengadopsi teknologi microservice dan kontainer, sehingga pemakaian infrastruktur itu lebih efektif untuk menjalankan aplikasi-aplikasi tentunya. Oke, kemudian berikut ada information teknologi, manajemen, dan struktur, di mana PT Garuda Indonesia telah menerapkan struktur dari teknologi informasinya sendiri, di mana terdapat IT Management, IT Project Management, IT Business, Alignment, IT Arsitektur, IT Operation, IT Governance, dan IT Digital Transformation. Jadi Garuda ini telah menerapkan arsitektur yang bagus dan dapat mendukung prinsip dan tren teknologi dari good corporate governance. Kemudian penerapan transformasi digital di seluruh aspek bisnis guna mempercepat proses, khususnya yang berhubungan dengan layanan terhadap customer, itu semakin ditingkatkan, dan memastikan seluruh layanan itu dapat tersalurkan dengan baik tentunya. Kemudian ada information technology and policy, di mana proses review untuk pemutahiran kebijakan dalam pengelolaan teknologi informasi dalam ini adalah manual. Jadi tata kelola teknologi informasi atau MTI dan manual keamanan informasi MKI dilakukan setiap setahun sekali untuk pembaruan kebijakan-kebijakan yang mungkin ada perubahan dan pembaruan tentunya. Jadi penyusunannya itu dengan melihat kesesuaian dokumen dengan perkembangan organisasi tentunya. Selain kedua hal tersebut, perusahaan juga memiliki kebijakan pengelolaan terkait cybersecurity dan pemilihan bencana TI atau IT Disaster Recovery yang tertuang pada IT Disaster Recovery Plan IT atau disingkat IT DRP. Jadi Garuda ini telah memiliki kebijakan yang lengkap dan selalu diperbarui dari tahun ke tahun, sehingga bisa menerapkan good corporate governance dengan baik. Nah, ini ada penerapan strategi dan implementasinya di 2020 tentang teknologi informasi, di mana seperti sebelumnya yang mengacu pada RJPP 2020-2024, jadi berfokus pada high standard of safety, customer oriented service, dan financial sustainable. Jadi ada implementasi proyek-proyek dalam meningkatkan infrastruktur dan internasional, di mana yang pertama ada pengembangan digital service website dan mobile dalam meningkatkan engagement atau penggunaan aplikasinya dan berhubungan dengan customer tentunya. Jadi harus ditingkatkan terus-menerus. Sebelumnya juga ada membahas tentang middleware, di mana middleware ini berguna banget untuk perkembangan teknologi dari Garuda. Yang ketiga ada pengembangan big data untuk melakukan forecasting growth, profitability, customer profiling, dan operation improvement. Jadi big data ini akan berisi banyak data-data harian, mulai dari rute, data corporate, dari profitnya, data customer, dan bagaimana meningkatkannya. Yang keempat ada pengembangan loyalty system untuk mengelola Garuda Miles. Yang kelima ada simplifikasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga membuat aplikasi atau sistem informasi yang ada pada Garuda Indonesia ini menjadi lebih simple, bisa dikembangkan terus-menerus, sehingga tidak berpotensi menurunkan kinerja operasional dari Garuda Indonesia. Yang keenam ada pengembangan dokumen manajemen sistem untuk menangani otomasi workflow dan approval dokumen internal perseroan.
Yang selanjutnya ada basis of corporate governance implementation, di mana Garuda mengimplementasikan GCG-nya dengan mengacu pada praktik-praktik bisnis berikut. Yang pertama ada Pedoman Umum GCG Indonesia yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau disingkat KNKG tahun 2006. Yang kedua ada Principle of Corporate Governance yang dikelola oleh Organization for Economic Cooperating and Development. Yang ketiga ada ASEAN Corporate Governance Scorecard. Yang keempat ada peta arah tata kelola perusahaan Indonesia atau Roadmap Good Corporate Governance yang diluncurkan OJK. Nah, ini tahapan penerapan Good Corporate Governance dari tahun ke tahun. Yang pertama ada Good Garuda Governance, di mana pada tahap ini Garuda berkomitmen untuk mengimplementasikan aspek kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Good Garuda Governance ini mengarah ke bagaimana sih nerapin perundang-undangan yang seharusnya diterapkan pada perusahaan. Oke, yang kedua ada Good Governance Garuda, di mana di sini udah merujuk pada kesesuaian dengan roadmap GCG KNKB, yaitu Good Governance Company. Pada tahap ini perseroan melakukan proses internalisasi tata nilai dan budaya kerja yang dikenal sebagai FLY. Jadi telah membuat sebuah nilai gitu sebagai simbol dari Good Corporate Governance, di mana simbolnya bertajuk Fly High. Yang ketiga ada Good Garuda Citizen. Pada tahap ini perseroan mewujudkan praktik bisnis yang bersih, beretika, dan bermartabat di semua lapisan organisasi. Terus di nomor 4 ada Garuda Good Governance. Pada tahap ini perseroan berupaya untuk mendukung pelaksanaan GCG pada entitas anak perusahaan dari Garuda itu sendiri. Yang kelima ada Strengthening of Good Corporate Governance. Jadi tahap ini tahap seperti penguatan dari good governance yang telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya, tentunya penyempurnaan dan peningkatan kekuatan itu sendiri. Oke, selanjutnya ada strategi map yang telah disusun oleh saya. Jadi strategi map ini adalah strategi yang dilakukan oleh Garuda Indonesia yang dibagi dalam 4 perspektif. Itu ada learning, kemudian ada internal business process, customer, dan shareholder. Karena biasanya kan finansial, tapi di sini shareholder karena PT Garuda merupakan perusahaan BUMN. Yang pertama ada engaging, passionate, and proud employer in one of the most esteemed company to work in Indonesia. Jadi learning and grow-nya di sini bagaimana meningkatkan passion dan kebanggaan dari internal dari Garuda itu sendiri, sehingga bangga dan berpassion pada Garuda itu sendiri. Kemudian ada revenue enhancement, ada pada internal business process ada revenue enhancement, corporate culture transformation, through the development of people, process, technology. Kemudian ada redefine cost structure based on service organization. Kemudian di customer ada by delivering excellent Indonesian hospitality and work-based experience to customer, di mana pada customer ini berfokus pada bagaimana sih mengimplementasikan sikap keramahan dan memberikan experience ke customer kalau maskapai Garuda itu memiliki pelayanan yang baik dan terbaik lah di dunia. Kemudian di shareholder ada
bagaimana sih memaksimalkan value untuk shareholder dan menerapkannya di regional airlines itu sendiri. Nah, ini setelah kita susun strategi mapnya, kita susun lagi balance scorecard-nya. Jadi balance scorecard, apa sih balance scorecard itu? Jadi metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut strategi manajemen. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana sih mengukur hasil kerjanya dari strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya. Oke. Yang pertama ada shareholder. Dari perspektif shareholder, misinya ada bagaimana memaksimalkan value dari tadi untuk shareholder. Pertama ada compliance sesuai ketentuan penggunaan dana LPEI. Dan itu objektifnya, measure-nya ada compliance penggunaan dana LPI. Yang kedua ada operating cash flow, measure-nya bagaimana sih menerapkan cash flow dengan nilai target 702 US dollar. Data ini diambil dari annual report 2020. Kemudian optimalisasi cost. Jadi bagaimana sih menerapkan pengoptimalan dana-dana dari pengeluaran personil, optimasi list, pinjaman, dan overhead yang bisa dioptimalkan. Yang kedua ada perspektif customer, di mana bagaimana menerapkan best experience untuk customer-nya. Yang pertama ada peningkatan pengalaman pelanggan. Di sini misalnya tingkat operasional yang sempurna, baik itu IOSA, OTP, dan incident rate-nya, sehingga bisa meningkatkan pengalaman pelanggan dalam memakai layanan Garuda Indonesia. Yang kedua ada membangun kepercayaan dan rasa aman dan nyaman pelanggan. Di sini pengukurannya di mana tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, baik itu domestik dan internasional. Jadi Garuda bisa memuaskan pelanggan dari tingkat domestik atau Indonesia sendiri maupun internasional atau pelanggan dari luar negeri. Selanjutnya ada perspektif dari internal bisnisnya, di mana implementing cost leadership and synergy within group, di mana objektifnya ada perubahan operational model untuk mencatatkan efisiensi biaya. Jadi nilai pengukurannya ini distribusi baru dari solusi saluran penerapan, di mana bisa saja menerapkan atau merubah model-model yang telah ada sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi biayanya itu sendiri. Yang kedua ada implementasi penerapan revenue, di mana tingkat pengukurannya itu membuat rute kargo baru, di mana targetnya ada 5. Kemudian mendorong perkembangan sektor pariwisata dan ekspor, karena di tahun 2020 kemarin lagi boomingnya COVID-19, jadi terdapat penurunan di sektor pariwisata dan ekspor. Nah, di sini di tahun mendatang, di mana memprioritaskan ketersediaan Garuda Indonesia dalam mendukung 5 destinasi pariwisata super prioritas yang telah ditentukan oleh Garuda Indonesia. Tentunya yang terakhir objektifnya bagaimana menerapkan good corporate governance. Penerapan GCG di setiap kegiatan usaha. Jadi penerapan ini bisa membuat perusahaan menerapkan GCG di setiap kegiatan usaha dan dapat memberikan efisiensi dan efektivitas di setiap kegiatannya, dan bisa terukur, bisa memiliki kesimpulan dan lain sebagainya. Yang terakhir ada learning and grow, di mana di sini engaging passionate proud employee in one of the most
admire company to work for Indonesia. Jadi yang pertama objektifnya ada membangun kapabilitas fungsi inti, baik itu demand, network plan, pricing, affiliate ops, dan lainnya. Dimana seperti yang telah dijelaskan dari strategi sebelumnya, tingkat pengukurannya di sini meningkatkan web dan website Garuda dan mobile apps Garuda, baik itu fitur, terus shifting digital ecosystem yang telah dijelaskan tadi, dan simplifikasi arsitektur itu sendiri. Kemudian ada pengembangan talent, kultur, dan organisasi, dan ini mengacu pada internalnya, di mana misurnya di sini ada perempuan dalam nominated talent, jadi melibatkan perempuan dalam nominasi yang ada di Indonesia, dan tentunya memenuhi milestone pengembangan talenta yang telah direncanakan oleh Garuda, baik itu pelatihan, pelatihan karir, pelatihan ilmu dari pegawai-pegawainya, mengambil pegawai baru dalam meningkatkan kinerja Garuda Indonesia itu sendiri. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.